Selamat pagi Ibu dosen Yusnia Burdianti serta nama teman-teman yang kami hormat. Perkenalkan kami dari kelompok yang terdiri dari nama anggota dan nama saya Dila 4425 1026. Terus Khaira 4425 1126. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasi materi mengenai studi kasus jenis AI dengan metode yang menggunakan Scroltech. Menjelaskan AI, Artificial Intelligence (AI) adalah bidang ilmu komunikasi yang berfokus pada membuat sistem yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Tugas tersebut meliputi pemahaman bahasa, mengandalkan pola kepecahan masalah, mengambil keputusan, hingga mempelajari materi dari pengalaman. Cara kerja Correctech 1 menggunakan data SPD, transaksi keuangan impar, ekspor data pihak ketiga. Yang kedua, mengolah dan menganalisis data menggunakan ML dan B. Yang ketiga, menilaikan risiko kepatuhan kompilensi menggunakan Machine Learning (ML) adalah cabang dari Artificial Intelligence (AI) yang berfokus pada pengembangan sistem atau algoritma yang memungkinkan komputer belajar secara dari data, mengenali pola, dan membuat keputusan tanpa harus diprogram secara eksplisit untuk setiap tugas. Machine learning, satu metode yang dipakai itu metode yang dipakai pembelajaran terawasi, supervision learning, dan pembelajaran tidak terawasi, unsupervised learning. Yang kedua, mengumpulkan data. Sistem mengumpulkan dan mengintegrasi big data dari berbagai sumber termasuk seperti web, data transaksi dari lembaga keuangan, data impor-ekspor, dan data pihak ketiga lainnya. Ketiga, melatih model learning. Data historis seperti kasus, kebutuhan, dan ketidakpatuhan atau hasil audit digunakan untuk melatih model ML. Misalnya dalam klasifikasi kok model belajar fitur faktual mana yang paling sering dikait dengan kasus
ke tindakan Tuhan. Kelebihan maupun memproses data dalam jumlah sangat besar, mengurangi ketergantungan pada pemerintah manual, hasil analisis semakin akurat, sering bertambahnya mendeteksi kecurangan gaya sulit terlihat secara manual data. Kekurangannya saat bergantung pada kualitas dan kelengkapan data, mentesi bisa algoritma jika data tidak representasi, sulit dijelaskan secara sederhana, black box, membutuhkan tenaga ahli dan biaya membangun tinggi. Kompilasi magnetic CRI. Kompilasi magnetic CRI adalah pendekatan sistematik yang digunakan Krattek untuk menolak dan memetakan risiko kebutuhan wajib pajak KRM, membantu otoritas pajak menentukan wajib pajak ada yang perlu tindakan diawasi atau diperiksa. Compilitrace memanagement satu metode yang digunakan discrimination risiko profiling rule based sehatif. Keduanya algoritma yang digunakan menyimpang big data, perbajakan, memproses data dalam jumlah besar secara relatif, menggunakan kerja machine learning AI. Yang ketiga ya, fungsi karambin data dari berbagai sumber dikirim posting data diolah oleh sistem AI, hasil analisis bisa diakses oleh DJP secara secepat dalam aman. Kelebihan pengawasan pajak lebih fokus dan efektif, menghemat waktu dan sumber daya petugas pajak, meningkatkan kebutuhan sukarela, mengurangi kebocoran menerima negara. Kekurangan kesalahan data dapat menyebabkan penilaian risiko. Wajib pajak patuh berpotensi terhadap pemerintah, perlu evaluasi dan pembaruan sistem secara berkala. Bisnis intelijen BI merupakan sistem peneliti yang digunakan Krattek untuk mengolah data pajak menjadi informasi strategis. BI menampilkan hasil mengolah data dalam bentuk test plot grafik
dan laporan yang mudah dipahami oleh mengambil kebijakan. Inteligen satu metode yang dipakai data Warehouse Action Effort Lead ETL data mining. Yang kedua, algorithm may be allowed online at least detail processing data dan visual data. Yang ketiga, all be decrypted laporan kebutuhan gratis risiko pajak dasar pengambilan kebutuhan TJ. Kelebihan penyajian data lebih visual dan informasi mendukung mengamalkan keputusan strategis, modeling kinerja pajak secara real time, mengingatkan transaksi. Kekurangan tidak fokus pada analisis prediktif bergantung pada kualitas data sumber. Biaya implementatif cukup tinggi, memerlukan infrastruktur teknologi yang kuat. Nature bias adalah kelima klasifikasi berbasis probabilitas yang menggunakan teorema Bayes dengan asumsi bahwa setiap fitur bersifat independen. Cara kerja analisis Bayes, sistem menghitung kemungkinan probabilitas suatu data masuk ke kategori tertentu disebut network karena mengumpulkan setiap variabel bersifat independen. Contoh variabel lewat pelaporan SPT, ketepatan waktu pembayaran, pola transaksi tidak wajar. Penerapan di konteks mengklasifikasi risiko kepatuhan wajib pajak, mengedeteksi potensi ketidakpatuhan lebih awal, mendukung sistem comprehensive risk management. Kelebihan cepat dan efisien, cocok untuk data besar, big data, akurat untuk klasifikasi awal. Sementara kekurangannya fungsi independensi sering tidak sesuai dengan kondisi data, kurang akurat untuk data yang sangat kompleks. Cloud computing.
Kalau tempat penting ada teknologi yang memungkinkan penyimpanan, pengelolaan, dan pemrosesan data yang dilakukan melalui internet tanpa harus menggunakan server. Berarti disimpan pusat data center milik penyediaan layanan cloud dan dapat diakses kapan dan cloud computing. Peran dari cloud computing dalam konteks menyimpan big data perpajakan, memproses data dalam jumlah sangat besar, mendukung kerja machine learning dan AI. Cara kerja komputer di konteks data dan dari berbagai sumber dikirim ke cloud, data diolah dari sistem AI, hasil analisis bisa diakses oleh JPJ secara cepat dan aman. Kelebihannya skalabilitas tinggi, efisiensi biaya, akses lebih cepat, mendukung sistem nasional berskala besar. Bergantung kondisi pada internet, risiko keamanan tidak dikelola dengan baik, isu sifat data jika sistem keamanan lemah. Integrasi API adalah proses menghubungkan satu sistem dengan sistem lain agar dapat saling bertukar data dan berkomunikasi secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Cara kerja integrasi API di kotak mengirim permintaan data request ke sistem lain. Sistem tujuan memproses permintaan tersebut. Data dikirim kembali ke responder ke kotak secara real time. Data yang ditimbang langsung diolah oleh sistem AI dan machine learning untuk analisis kepatuhan pajak. Peran integrasi API dalam konteks mengintegrasikan data dan transaksi keuangan wajib pajak, menghubungkan data dan info dan network, menyatukan berbagai sumber data ke dalam satu sistem pusat, mendukung analisis risiko dan pengambilan keputusan yang lebih akurat. Kelebihan pertukaran data berlangsung cepat dan real time, mengurangi kesalahan akibat input data manual, meningkatkan akurasi dan konsistensi data, mempercepat proses administrasi pembajakan. Ketergantungan pada stabilitas sistem lain, keamanan data jika API tidak dilindungi dengan baik, membutuhkan pemeliharaan dan pembaruan sistem secara berkala. Jadi kesimpulannya, kotak merupakan sistem pembajakan modern yang memanfaatkan AI untuk meningkatkan efisiensi dan laporan pengelolaan pajak melalui ML. Sistem mampu menganalisis big data dan menilai risiko kepatuhan wajib pajak, sementara CRM membantu memetakan risiko secara salah. BI untuk mendukung pengambilan keputusan serta diperkuat pada cloud computing dan integrasi API agar data terintegrasi secara real dan sistem bekerja secara efektif. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan.